الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiratnya, karena dengan rahman dan rahimnya, kasih dan sayang Allah, alhamdulillah, dengan berbagai kesibukan kita berkaitan dengan urusan dunia, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid yang mubarak ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insyaallah percikan rahman dan rahim Allah sampai kepada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentu selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerjemahkan nilai-nilai ketakwaan itu, nilai-nilai keimanan itu dalam perjalanan kita di dunia yang amat singkat ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa hari berganti bulan tahun, kita ini pada hari ini sudah berada pada penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah persiapan kita selama 11 bulan itu kita dapat melaksanakan dengan maksimal. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan sekaligus perintah bahwa kita umat Islam insyaallah besok sudah masuk pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada 3 peristiwa sangat penting kita sebagai umat Islam untuk dapat melakukannya dengan baik, karena ini akan membawa kepada kita keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua, syahrul ramadana syahrun mubarak kataballahu alaikumusiyam, bahwa di bulan suci insyaallah yang akan kita hadapi, akan kita laksanakan tinggal berapa jam lagi, akan membawa dampak bagi kita umat Islam, karena ini merupakan kewajiban kita. Kita umat Islam di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita atau amalan-amalan kita setiap hari, kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah supaya amal-amalia yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, ini masuki bulan Ramadan ini, salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mendahului ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Ibadah puasa khusus kepada orang yang istimewa, khusus kepada orang pilihan Allah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Puasa khusus hanya kepada orang yang beriman.
Kalau tidak beriman, tidak wajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kewajiban ini Allah sudah wajibkan kepada pendahulu kita semua. Ya, apa sasarannya adalah la'allakum tattaqun. Salah satu ibadah yang langsung didoakan oleh Allah adalah ibadah puasa. Dalam ayat tadi Allah katakan dalam akhir ayat adalah la'allakum tattaqun. Allah berdoa kepada hamba-hamba pilihannya, yakni orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kata Allah, mereka menjadi orang yang tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita di dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk berpuasa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bahwa ibadah puasa itu kata Allah, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betapa mulianya bulan suci Ramadan, betapa mulianya ibadah puasa. Rasulullah tegaskan, barang siapa melaksanakan, menghadapi puasa itu dengan senang hati, dengan rasa gembira, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi Ramadan ini, sucikan hati kita, bersihkan kalbu kita dengan baik, agar supaya kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang amat sangat banyak kita lakukan. Insya Allah dengan hati senang, hati gembira, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, menghadapi ibadah puasa dengan berbagai macam cobaan kita, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita persiapkan. Maka hati kita ini harus bersih. Karena Rasulullah ingatkan, kalau hati kita kotor, semua amalan-amalan kita, apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Maka penyakit hati ini harus kita perbaiki insya Allah dengan bulan suci Ramadan ini. Maka itu tadi, di Ramadan ini Allah wajibkan untuk kita berpuasa. Kemudian yang kedua, peristiwa yang sangat amat besar juga di bulan Ramadan ini, kata Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Di samping kewajiban ibadah puasa, kita semua umat Islam diwajibkan puasa itu 1 bulan penuh, 29 sampai 30 hari. Tidak ada puasa 3 hari, 7 hari, dan lain sebagainya. Marilah kita manfaatkan momen yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk kita laksanakan dengan maksimal. Karena belum tentu kita akan mendapatkan juga kenikmatan di tahun-tahun yang akan datang. Marilah kita hadapi Ramadan ini dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah, kalau kita berpegang teguh kepada sumber Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Allah tempat kita meminta, Allah kita tempat untuk bermohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Ramadan
pelaksanaan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Kita baca dengan pelan-pelan, kita pahami ayatnya, kita artikan ayatnya, kemudian yang paling pokok adalah kita amalkan. Itu yang paling penting ketika kita membaca Al-Quran. Jangan kita mengejar Al-Quran, baca Al-Quran 1 bulan penuh 2 sampai 3 kali khatam. Tetapi yang kita baca kita tidak pahami. Biarlah 2-3 ayat, tetapi ayat yang kita baca itu kita pahami dengan baik dan kita amalkan dengan maksimal. Itu yang paling pokok di dalam kita belajar tentang Al-Quran. Peristiwa yang ketiga adalah di dalam bulan suci Ramadan itu kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Di Ramadan ini, di samping kita melaksanakan ibadah puasa, ada satu malam yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan dengan maksimal. Jangan nanti kita tunggu di akhir Ramadan, karena dalam konsep Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri", turunnya malam Lailatul Qadri itu pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah di awal, apakah di pertengahan, atau di akhir. Tetapi sinyal Rasulullah SAW ketika kita akan mendapatkan malam yang namanya malam Lailatul Qadri itu di malam ganjil akhir Ramadan. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa kita harus mencari malam Lailatul Qadri itu mulai dari awal Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadri itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Usia kita kurang banyak yang kita dapatkan, kita capai sampai 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Tetapi dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman, ketakwaan, cinta kepada Allah, ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah dengan demikian kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadri itu. Malam Lailatul Qadri itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini yang harus kita capai, yang kita raih di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Di samping itu tentunya sebagai umat Islam, kita persiapkan diri kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan berkaitan dengan ibadah puasa kita itu? Pertama, harus kita mengetahui ilmu tentang berpuasa. Karena Rasulullah wanti-wanti dalam hadis, banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya apa? Lapar dan dahaga. Karena ilmu berpuasa dia tidak tahu. Mulai siam. Jadi kata siam ini adalah sama yasumu siaman. Artinya menahan diri kita. Menahan diri kita itu bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi semua panca indera kita yang ada pada tubuh kita itu harus kita siam, kita menahan, agar supaya kesempurnaan ibadah puasa itu kita dapatkan. Mulai dari awal kita berpuasa, di awal fajri sampai di matahari terbenam, itu harus kita jaga dengan maksimal. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, dengan baik, dan kita mendapatkan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadri itu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat wal afiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqallah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badara bi nafsi wa thana bi malaikatihi musabbi fi qudsi wa qala ta'ala fi kitabihil aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'asyu'ana wa ta'abbudana wa tantasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.